Maksulkan Jokowi! Racikan berita. Sudah ada di tempat. Mungkin sebelum kita mulai nanti kami mohon Pak Prof Antoni menyampaikan dulu. Ya, terima kasih Pak Mursalin, Pak Tamsil. Ya, ini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harapkan semuanya harus taat terhadap konstitusi. Kenapa itu sangat penting? Karena ini adalah suatu kesepakatan bersama bahwa siapapun itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu harus mentaati. Nah, kalau tidak taat terhadap konstitusi, itu ada mekanismenya di Undang-Undang Dasar 5, yaitu khususnya ayat 7A dan 7B. 7B mengenai mekanisme bagaimana memberhentikan jabatan dalam masa jabatan. Nah, ini kan tinggal bahwa ada aspirasi dari masyarakat bahwa ini sudah banyak pelanggaran konstitusi. Nah, seharusnya adalah DPR yang mengawasi jalannya roda pemerintahan, harus bisa menyikapi aspirasi dari masyarakat dan harus bisa menentukan segera apakah memang itu ada pelanggaran yang dicermati khususnya oleh front penegak daulat rakyat ini. Nah, kalau ada sesuai mekanisme di Undang-Undang Dasar yang harus ditaati juga oleh legislatif, ini harus segera memproses itu. Kalau DPR ternyata tidak memproses hal itu, maka DPR sendiri terindikasi akan melanggar konstitusi itu, dan pelanggaran konstitusi menurut pasal 169 butir D penjelasannya adalah bahwa itu sebagai pengkhianat negara. Nah, ini yang kita harapkan semuanya kita harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi dan taat konstitusi. Demikian ya. Terima kasih Pak Tamsil Lindrung, alhamdulillah sudah hadir, dan kami perlu tanggapan dari Pak Tamsil yang kita bersyukur bisa diterima di DPD ini. Sikap terhadap kami masyarakat ini yang membentuk sebuah kita namakan petisi 100 penegak rakyat untuk diteruskan di dalam baik di kalangan di gedung Senayan ini. Mungkin kami mohon sedikit tanggapan Pak. Ya, yang pertama sebagai wakil rakyat, khususnya wakil daerah kami ini, karena kami di DPD, kami tentu menerima setiap aspirasi yang datang dari masyarakat, apapun itu bentuknya. Apalagi pada pagi hari ini sangat substansial karena terkait dengan konstitusi, sesuatu yang selama ini kita jadikan pegangan bersama, dan betul seperti apa yang disampaikan tadi Prof. Antoni Budiawan, bahwa pelanggaran terhadap konstitusi ini adalah bentuk pengkhianatan negara. Karena itu bisa kita biarkan teman-teman kita di legislatif juga. Jadi ya kita terima aspirasi ini dan kita akan salurkan. Nanti kami akan bawa ke dalam pembicaraan dengan di DPD. Ya, saya juga sudah sampaikan kepada Ketua DPD bahwa
terkait dengan ini. Cuma memang karena sekarang ini masa reses, saya sendiri punya tugas di Sulawesi Selatan ini, tapi saya izin dulu balik untuk menerima ini dan akan lanjut lagi kembali setelah ini langsung ke airport melanjutkan tugas-tugas di sana. Nah, saya sampaikan kepada ketua, ini sangat penting. Ketua meminta saya supaya menerima dulu, nanti setelah itu setelah kembali dari reses seluruh anggota nanti kita akan sampaikan ini apa yang kami terima ini untuk dibahas, dan mungkin akan ada pertemuan lebih lanjut nanti yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan yang ada, bahkan mungkin dengan semua anggota. Baik, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Tamsil yang pagi ini tentu mau mendengar atau menerima perwakilan-perwakilan rakyat di dalam menyampaikan aspirasi dengan kita Wige menjadi 100 petisi Front Kedaulatan Rakyat, dan nanti tokoh-tokoh dari Bandung dan lain sebagainya akan sampai di sini, dan ini 100 ini adalah sebagai pendahulu dan akan berlanjut pendukung-pendukung terhadap petisi 100 petisi ini di seluruh Indonesia. Tapi karena mengingat waktu, kita sementara ini mencukupkan dari 100 tokoh yang turut menandatangani awal, dan nanti akan dilanjutkan tanda tangan yang dipimpin salah satunya oleh Bapak Dr. Marwan Batubara. Mungkin Pak Marwan sedikit menyampaikan tentang tujuan petisi tadi sudah sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada prinsipnya sebetulnya ini adalah aspirasi masyarakat yang kita coba untuk salurkan setelah mendengarkan berbagai masukan dan keluhan tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsi ya, terutama di sisi eksekutif, yaitu Pak Joko Widodo. Jadi dari aspirasi masyarakat itu kita tuangkan dalam bentuk petisi, di mana kita susun petisi itu dengan memperlihatkan berbagai alasan argumentasi, dan nanti dituangkan dalam dua tuntutan penting yang nanti akan kita bacakan. Jadi prinsipnya ini adalah aspirasi masyarakat disalurkan melalui petisi 100 orang tokoh, lalu nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik di eksekutif terutama, lalu juga kita harapkan ini bisa didengar di parlemen, apakah itu DPR, DPD maupun MPR. Saya kira itu yang kita lakukan. Baik, jadi itu sebagai penghantar, nanti insya Allah secara lengkap bisa kita ikutin, dan insya Allah media, teman-teman media juga bisa mengikuti jalannya penyampaian petisi 100 ini kepada DPD, dan dalam hal ini alhamdulillah diwakili oleh Bapak Tamsil Lindrung. Insya Allah berjalan sukses, dan insya Allah juga berjalan sukses apa yang diinginkan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita bersama-sama bisa hadir di sini, diterima oleh Pak Tamsil. Kemudian mudah-mudahan kita di sini selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur, kita sehat. Kemudian perjuangan yang sedang kita lakukan mudah-mudahan dijabah oleh Yang Maha Kuasa, sehingga mencapai sasaran yang sama-sama kita kehendaki bersama. Saudara sekalian, kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Tamsil ini, ya, juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Karena Pak Tamsil kami laporkan di sini, yang hadir ini adalah dari berbagai elemen bangsa. Ya. Ada ustadznya, ada purnawirawan TNI-nya, kemudian ada akademisinya, ada advokatnya, ada seniman, budayawan,
Pokoknya semua yang hadir ini mewakili dari semua elemen bangsa negeri ini. Kenapa demikian? Karena terus terang ya kita ini masih peduli. Khususnya sebenarnya kalau kita lihat ini hampir rata-rata sudah usianya sudah kakek, sudah sepuh, gitu kan? Ya. Tetapi kita masih ada kepedulian, dengan melihat situasi kebangsaan saat ini. Jadi saya turun, ya, terima kasih kepada semuanya. Dan sebenarnya ini adalah yang petisi 100 penegak daulat rakyat ini itu berkehendak gitu, berkehendak untuk secepatnya negeri ini bisa diselamatkan, bisa diselamatkan. Nah nanti itu akan dibicarakan atau nanti akan dibacakan jadi dalam petisi 100. Jadi petisi 100 ini menyampaikan aspirasi tentang situasi kebangsaan saat ini dan mohon sebenarnya untuk segera ditindaklanjuti. Dan saya mohon maaf sebenarnya proses ini sudah lama berlangsung, Pak Tamsil. Dari sejak bulan Mei kita sudah membuat surat. Jadi di Bandung itu kita berbagai komponen bangsa yang peduli terhadap situasi kebangsaan saat ini, itu kita mendirikan namanya Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Kita tidak ingin apa-apa, tapi selamatkan negara dan bangsa ini. Gitu. Dan kita tidak dibayar, enggak, kita urunan untuk ya atau anggota DPR, punten ya, dibayar kan, dikasih gitu ya, tetapi tidak berjalan, gitu kan, mewakili rakyat. Makanya kita ini membentuk PDR. Jadi DPR tidak jalan, kita bentuk PDR, Penegak Daulat Rakyat. Mudah-mudahan itu didengar, gitu kan? Didengar. Nah Pak Tamsil, jadi dari hati yang paling dalam, kita tidak pengen apa-apa, tidak pengen jabatan gesbau tanah, ya. Tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini ke depan. Jadi saya sekali lagi atas nama seluruh petisi 100 penegak daulat rakyat, ya, mengucapkan terima kasih atas penerimaannya beliau sebagai anggota MPR, kemudian juga anggota atau DPD dari DPD. Dan saya tahu, saya monitor beliau dulu waktu saya masih kedinasan, beliau keras ya untuk bela agama dan rakyat. Jadi pantas beliau menerima kita. Karena kita sudah 3 bulan ini membuat surat kepada DPR, MPR, termasuk ketua DPD, aya warposnya, artinya nggak ada beritanya. Pak Tamsil, punten saya kadang-kadang dalam bahasa Sunda, mudah-mudahan siapa Arteria Dahlan nggak ngambek gitu saya ya. Nggak apa-apa, karena saya juga dari Sunda, harus kita pelihara apa tuh nilai-nilai budaya bangsa kita. Itu yang akan menjadi daya tahan terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kita mengakomodasi budaya lain, ya masalah, nggak boleh. Nah jadi inti dari kita datang ke sini, sekali lagi saya terima kasih Pak Tamsil. Intinya adalah kita ingin menyampaikan aspirasi, yaitu petisi 100 dari penegak daulat rakyat. Karena sekarang kita rasakan bahwa kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kedaulatan partai. Kita merasa bahwa DPR maupun MPR sudah tidak lagi sebagai mewakili rakyat yang membela kepentingan rakyat, tetapi dia membela kepentingan partai, golongan, dan perut perorangan. Ini tulisan. Kalau misalnya saya salah, saya minta maaf ya. Tetapi kebebasan untuk menyampaikan pendapat sekarang ini, kita negara demokrasi harus berani untuk menyampaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah jadi intinya sebenarnya kita ini yang mewakili rakyat Indonesia dari semua provinsi, dari segala profesi, sudah tidak percaya lagi kepada rejim pemerintah sekarang. Banyak bohongnya, banyak korupsinya, tidak dilihat. Nanti akan disampaikan, diuraikan di dalam pembacaan petisi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anand Rahana, betul ya? Jadi nanti kita sarankan, hanya mohon nanti ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPR maupun MPR. Kita siap kalau seandainya kita ngarang. Saya punya keyakinan ini para advokat, para
sarjana hukum, kemudian sarjana ekonomi di sini yang ada di dalam petisi 100 ini, itu bisa memberikan bukti, memberikan fakta. Jadi, dan kita menuntut hak kita sebagai rakyat, di mana sekarang ini rakyat banyak dizolimi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kita harus bagi, kita harus bagi. Tidak boleh kita diam begitu saja melihat kezoliman. Ya, saya contoh aja ya. KM 50 mana sampai dengan sekarang? Ya, apa dia salah? Ya, dibunuh begitu aja. Kemudian proses hukumnya mana? Proses hukumnya di proses hukum dengan benar atau tidak? Innalillahi. Ya, saya mantan juga dari pemerintahan. Ya, saya tahu bagaimana pemerintah. Ya. Dan sekarang saya di rakyat. Betapa rakyat yang seharusnya mewarisi kekayaan negara ini yang katanya nomor 11 terkaya di dunia, tetapi rakyatnya hidup masih ada di kota itu, hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Ini harus bangkit, ini harus berjuang. Tetapi sisi lain, ya, yang mengelola negara yang harus berpikir untuk kepentingan rakyat, berkolaborasi dengan para asing, ya. Kemudian yang penting, gua kenyang, sabotasi dengan rakyat. Kalau saya tidak salah, saya mengutip dari Pak Mahfud MDD, itu kalau negara ini mengelola negara ini dengan baik dari tambang saja, itu harusnya negara mampu menyantuni rakyat Indonesia ini yang mulai lahir sampai dengan yang akan game over itu 20 juta per bulan dari tambang, belum dari yang lain. Jadi kepedihan ini, kepedulian yang petisi 100 ini, Pak Tamsil, kita mohon dengan sangat. Kita konstitusional ini, konstitusional. Tidak ada kita istilahnya ingin menghancurkan negara ini. Nggak ada. Apalagi saya mantan tentara. Saya ini disumpah. Sumpah saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak akan mungkin saya makar kecuali saya siap mati untuk kepentingan agama, bangsa dan negara ini. Allah. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat sumpah itu saya, artinya walaupun saya sudah pensiun, karena itu sumpahnya itu saya secara pribadi, itu sampai yaumil akhir saya yakini akan dituntut saya. Ini negara mau dikuasai komunis nih, ya. Lu diam aja, padahal kamu kan disumpah setia kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kenapa saya sampaikan itu? Fakta yang ada seperti itu. Kepres nomor 17 dengan Impres 02 sudah jelas itu berpihak kepada PKI. PKI, ya. Loh, masa harus disantuni? Emang ulama yang dibunuh, rakyat yang dibunuh, dibiarkan begitu aja? Makanya saya senang kemarin saya lihat di medsos, anaknya Pak Yani nuntut untuk dibatalkannya Kepres nomor 17. Saya pun setuju batalkan itu. Allah Akbar. Jadi Allah Akbar. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai kata pengantar di dalam penyampaian aspirasi dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Saya tidak akan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Pak Tamsil, tetapi mohon ini segera diajukan dan dikabulkan untuk segera makzulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pimpinan nasional yang sekarang supaya ya secepatnya supaya NKRI tidak lebih rusak. Ini aja yang kami sampaikan. Kemudian saya berharap kita segera merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat selaku pimpinan delegasi kita, dan kepada Bapak Tamsil Lindrung perlu kita sampaikan bahwa petisi 100 petisi ini adalah memang sebagai pengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak
Legian Jenderal Yayat Sudrajat selaku pimpinan delegasi Divisi 100 dan seperti yang disampaikan tadi menegak daulat rakyat. Jadi kalau ada DPR, sekarang ada PDR. Ya. Pak Maulani, Profesor Antoni Riawan, ini teman diskusi Pak Antoni sama Pak Saparila. Oh ya, Profesor Sri Edi Swasono, ada Dr. Marwan Batubara dan Pak Mursalin Dahlan sendiri. Yang pertama-tama saya ingin mengaturkan terima kasih atas teman-teman semuanya yang punya inisiatif pada hari ini membuat Divisi 100 dan selamat datang Prof. Ini perjuangan kita dari yang selalu membersamai kita dimanapun untuk kita termasuk ya penegakan kedaulatan rakyat. Seperti yang disampaikan tadi MC bahwa sebenarnya pada hari ini kami semua yang di DPD berada di daerah termasuk saya, tapi saya izin karena saya berkomitmen dengan Dr. Marwan Batubara untuk menerima teman-teman yang saya kira selama ini memang seaspirasi dengan kami. Ya, kami ini sering berdiskusi dengan Pak Marwan, Pak Rizal Fadila, Pak Antoni. Kita selalu diskusi dan apa yang dibicarakan pada hari ini adalah bahagian yang sering kami diskusikan di waktu-waktu yang terlampau. Baik itu ketika kami masih di DPR, karena saya sebelum di DPD ini saya di DPR 3 periode DPR, dan nasib kami di DPR itu selalu menjadi oposisi. Terakhir pun ya hasil oposisi baru berpindah ke DPD, dan di DPD ini dengan Pak Marwan, Pak Rizal Fadila dan Pak Antoni kita selalu diskusi. Kami dulu sempat ke MK juga untuk mempersoalkan tentang presidensial threshold, karena ini salah satu yang kita pandang sebagai kendala untuk memunculkan pemimpin yang ideal. Kita butuh pemimpin, bukan butuh boneka. Dan ternyata ini skenario yang bisa melahirkan boneka. Dan ini semestinya kita akhiri. Karena itu teman-teman yang hadir semua pada hari ini yang saya kira adalah orang-orang yang tidak pernah berkurang kepeduliannya untuk NKRI ini. Meskipun kita pandang bahwa figur-figur yang ada ini adalah figur-figur yang tidak punya kepentingan pribadi lagi di sini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Jenderal Yayat bahwa ya kami ini hanya memikirkan masa depan bangsa ini, masa depan anak cucu. Bukan terkait dengan kami datang bukan karena untuk mencari jabatan atau mengejar popularitas, itu sama sekali tidak. Karena itulah saya sampaikan pada teman-teman di DPD bahwa kami akan menerima delegasi ini, dan Ketua DPD juga mengizinkan meskipun saya sendiri. Tapi memang di kita itu sebenarnya menerima aspirasi itu tidak perlu izin dari siapapun, karena siapa saja yang datang ke sini membawa aspirasi itu kita akan terima. Dan kalau sejalan aspirasi itu dengan
apa yang kami perjuangkan di sini sudah pasti bahwa itu akan kami lanjutkan, dan kami tahu betul bahwa bapak-bapak ini semua tidak ada yang menyaksikan. Profesor Sri Edi Swasono tentu tidak ada yang menyaksikan, beliau bersaudara dengan Pak Sri Bintang Pamungkas juga tidak kita saksikan. Orang-orang yang sejak dulu berteriak untuk Indonesia yang selalu lebih baik, dan itu kami sambut baik, bukan hanya menyambut baik, tapi kami akan berada pada posisi untuk bersama-sama memperjuangkan itu. Dulu ada suara-suara yang menginginkan supaya ada penundaan pemilu, ada perpanjangan 3 periode, ada perpanjangan waktu 3 tahun. Saya bersama beberapa nama yang saya sebut tadi itu selalu lantang bersuara untuk menolak itu. Kita ingin supaya pemilu ini tidak ditunda. Kalau mau dipercepat itu boleh. Ada juga suara-suara yang menginginkan supaya mempercepat pemberhentian orang yang di dalam perjalanannya ini tidak menunjukkan suatu upaya untuk mengakhiri kepura-puraan di dalam menjalankan demokrasi. Itu juga ya sama prinsipnya. Kalau memang ada keinginan seperti itu ya jangan ditunda-tunda juga. Iya, pemilu jangan ditunda. Kalau ingin seperti itu juga jangan ditunda juga. Iya. Jadi negara ini harus kita harus cepat bersikap supaya negara ini tidak terlampau jauh meninggalkan asas-asas dari perjuangan kita. Karena itu yang kita perjuangkan ini adalah hal yang sangat fundamental, konstitusi. Nah, kalau orang sudah tidak mengindahkan lagi konstitusi, apalagi yang kita harapkan dari mereka? Karena itu memang perubahan ke arah perbaikan ini segera untuk kita lakukan. Itu. Sekurang-kurangnya kalau itu tidak terjadi maka pemilu jangan ditunda. Kita harus melaksanakan pemilu dan kita harus melakukan perubahan melalui pemilu. Ya. Mana saja peluang yang memungkinkan, kami berada di situ. Nah, itu. Jadi karena itu selamat datang, kami terima, dan apa yang disampaikan nanti kami akan teruskan dan akan membicarakan dengan kawan-kawan, terutama di DPD. Di MPR, ya karena kami juga semua adalah anggota MPR dan akan melakukan sidang paripurna pada 16 Agustus yang akan datang. Mudah-mudahan di sidang paripurna itu suara-suara yang sejalan dengan ini bisa muncul dan diperbincangkan. Saya memang beberapa waktu yang lalu ada pemilihan pimpinan MPR di DPD, dan di sidang paripurna pemilihan itu saya dinyatakan berdiri dengan suara mayoritas. Tetapi ya ada gerakan-gerakan politik yang lain di MPR. Kemarin sudah ada kesepakatan, saya disampaikan oleh pimpinan DPD bahwa pelantikan itu akan dilakukan pada bulan Agustus setelah sidang umum MPR. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga harus melewati itu sekali. Jadi rupanya yang menghindari itu jangan sampai pelantikan sebelum sidang umum. Pelantikan ketua MPR tadi. Ya. Jadi sidang umum ini sebenarnya kita berharap tidak menjadi sidang umum yang biasa-biasa saja, tapi perlu menjadi sidang umum yang tidak biasa-biasa. Supaya apa? Supaya ini kegelisahan ini, kami ini termasuk ya
yang rajin berkeliling ke daerah. Seluruh Jawa saya keliling kadang-kala lewat darat dan saya menyaksikan bagaimana teman-teman yang saya temui di daerah-daerah itu. Saya masuk ke kampus, dari kampus ke kampus, terutama dulu waktu kami bersama Hatta Taliwang ini memperjuangkan supaya parliamentary threshold itu nol. Karena itu salah satu yang menghambat munculnya figur-figur yang ideal. Apalagi kita tahu bahwa dari 9 partai dulu 7 partai itu sudah berada pada di pihak rezim. Itu hanya 2 yang tidak dulu, hanya PDIPD dan PKS, dan itu tidak mencapai 20%. Ya, memang kita dikagetkan, tapi sangat bersyukur karena ada Nasdem yang tiba-tiba mau mengusung juga perubahan dan mendorong satu figur yang selama ini tidak diinginkan juga oleh rezim. Jadi ini sangat bagus. Kita lihat kemarin juga kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai kandidat yang disebut doa perubahan, ya. Dan saya sudah minta teman-teman ini untuk memberikan komentar atas doa-doa itu. Nah, salah satu diantaranya Prof. Antoni itu sudah mempersiapkan satu tulisan untuk itu, karena ini salah satu yang kita pandang sebagai exit untuk melakukan perubahan bila mana yang Bapak inginkan ini tidak terjadi sebelum pemilu. Nah, itu jadi makanya saya bilang kalau ingin seperti itu jangan ditunda-tunda. Nah, harus lebih cepat. Tapi kalau tidak ya jangan ditunda pemilu. Pemilu mesti jalan dan harus menghasilkan perubahan. Jangan menghasilkan boneka baru. Kita tidak mencari boneka, tapi kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan. Ya. Jangan juga pemimpin yang hanya diatur-atur sedemikian rupa seolah-olah bersaing, tapi setelah pemilu, dia bisa menjadi masuk menjadi menteri salah satu, ya selesai. Dan bahkan lebih mengenaskan karena ternyata yang kita pandang ideal sebelumnya dia ternyata tidak melakukan yang seperti yang kita harapkan semua itu. Ayam sayur. Pendukung-pendukungnya dulu diabaikan seperti yang disampaikan tadi Letnan Jenderal Yayat Sudrajat. Penyelesaian tentang KM 50 sama sekali tidak bersuara dari mereka-mereka yang tadinya didukung oleh orang-orang ini. Nah, kita berharap supaya ke depan ini, saya kira dalam petisi 100 ini sudah disampaikan poin-poin apa saja yang harus menjadi konsen kita dan menjadi dasar perlunya untuk kita segera melakukan perubahan itu. Saya kira memang setelah ini Bapak-bapak ini, Bapak Ibu sekalian harus tetap mendesak supaya di ruang sebelah ini, di DPR ini harus bisa menerima, ya Pak, karena ini tidak ada alasan untuk tidak menerima siapapun yang menyampaikan aspirasinya. Karena itu baik DPR maupun MPR, ya saya kira tidak ada alasan kesibukan yang bisa menghalangi untuk menerima aspirasi daripada teman-teman ini. Racikan Berita.